perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Hari ini akan melaksanakan yang namanya UKIN, ujian kinerja. Jadi hari ini saya melaksanakan ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021 dari LPTK Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah semuanya sehat. Apakah ada satu orang ya yang tidak hadir? Iya. Oh iya, Miftahul Rezki tadi dia menelpon saya, orang tuanya minta izin karena anaknya lagi sakit. Jadi memang kalau lagi sakit harus istirahat di rumah, tidak boleh ke sekolah ya. Apalagi ini sekarang kan masa pandemi ya. Ya jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Paham? Masih ada yang ingat yang 4M? Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih. Yang kedua, menjaga jarak, betul sekali. Yang ketiga, memakai masker. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya itu menjaga imun tubuh dengan meminum vitamin, memakan makanan yang bergizi. Iya, betul juga yang dikatakan Usman yang terakhir itu rajin berolahraga. Iya, kalau tidak bisa berolahraga keluar dari rumah, ya usahakan olahraganya di dalam rumah saja. Ya? Iya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, siapa yang ingin memandu temannya untuk berdoa? Yang belum? Iya, silakan, Usman. Ya, silakan. Diri Yusuf. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Yusuf. Jadi sebelum kita belajar, supaya kita lebih fokus nanti, biar lebih semangat lagi dalam belajar, kita menyanyikan dulu salah satu lagu daerah, disertai isinya juga ada pantun. Siap ya? Rasa sayang, rasa sayang, rasa sayang, rasa berani. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bagaimana? Sudah semangat? Semangat. Ya, jadi kita harus selalu semangat, apalagi dalam belajar. Ini seperti yang dikatakan oleh motivator terkenal Mario Teguh, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Iya, Nurma. Selanjutnya, orang-orang Yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi, kalau Anda mau masa depannya cerah, cemerlang, itu harus belajarnya dari sekarang. Iya. Jadi, kita hari ini belajar materi tentang teks hikayat. Nah, di dalam teks hikayat nanti kita akan mempelajari ciri-ciri karakteristik teks hikayat. Selanjutnya yang kedua kita juga akan belajar nanti
menganalisis nilai-nilai dalam teks hikayat. Itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, bisa Usman coba dibaca? Peserta dapat menganalisis karakteristik dan nilai-nilai yang benar yang terdapat dalam cerita rakyat hikayat dengan rasa ingin tahu, responsif dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah. Jadi kita belajar hari ini, anak-anakku semua dapat menganalisis karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Iya. Selanjutnya, nah, kira-kira ada yang tahu apa itu cerita rakyat, cerita hikayat? Iya. Di sini ada yang pernah baca dongeng? Pernah dengar Maling Kundang, cerita Maling Kundang? Pernah? Jumriani pernah? Iya. Bawang merah, bawang putih. Iya. Kalau yang di belakang, cerita apa yang biasa dibaca atau yang pernah didengar, yang pernah dibaca apa? Cerita rakyat. Bawang merah, bawang putih. Jumriani pernah? Iya, Pak. Oh iya, coba berdiri sampaikan bercerita tentang apa? Saya pernah mendengar cerita rakyat tentang Maling Kundang. Maling Kundang itu seorang anak yang durhaka Iya. Kepada orang tuanya. kepada orang tuanya. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Jumriani. Ya. Yang lain pernah mendengar cerita bawang merah bawang putih ya? Ya, itu menceritakan tentang apa? Jadi cerita rakyat seperti Maling Kundang, bawang merah bawang putih itu adalah salah satu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu banyak macamnya. Ada dongeng, ada legenda, dan ada misalnya hikayat. Iya. Nah, yang salah satu cerita rakyat yang mau dipelajari hari ini adalah cerita rakyat hikayat. Iya. Nah, sekarang apa itu cerita hikayat? Ya, mungkin bisa Radia, apa cerita hikayat? Apa kira-kira cerita hikayat itu? Ya, silakan. Bisa berdiri kalau menyampaikan pendapat seperti itu. Ya. Sekarang suaranya. Cerita zaman dulu, Pak. Yang turun-temurun. Ya, turun-temurun. Iya, betul sekali. Iya. Jadi hikayat itu adalah salah satu cerita rakyat Melayu klasik yang merupakan karya sastra lama berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi kata kuncinya di sini yang membedakan cerita rakyat lainnya dengan hikayat yaitu keluarga istana. Jadi kalau hikayat itu dia menceritakan tentang kerajaan-kerajaan. Ya, kalau bawang merah bawang putih tadi kan tidak ada latar belakang kerajaannya ya. Jadi itu yang membedakan cerita rakyat lainnya dengan hikayat. Di sini juga ada berciri kemustahilan. Jadi ada kemustahilan dalam ceritanya kalau hikayat itu. Jadi begini Nadia, kita akan menganalisis salah satu teks hikayat yang saya akan tampilkan nanti. Jadi saya akan membentuk dua kelompok. Iya, bisa diatur kursinya. Di sini ada dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Iya, kelompok pertama saya beri nama Hang Tua, yang kelompok kedua saya beri nama Putri Kemuning. Ya, ya silakan diatur mejanya biar bisa berkelompok. Sudah terbagi kelompoknya? Ya, di sini kelompok apa tadi? Hang Tua. Di sini kelompok Putri Kemuning. Iya. Iya. Ya, jadi saya akan putarkan video teks salah satu teks cerita hikayat. Itu nanti kita akan analisis ya. Iya, tentang video teks hikayat tersebut.
Bagaimana kelompok Hantua? Siap? Iya. Kelompok Putri Kemuning? Siap. Iya. Jadi ini saya akan putarkan video teks hikayat judulnya Si Miskin. Ya, tolong diperhatikan secara saksama ya. Karena cerita inilah nanti yang kita akan analisis. Iya, siap? Siap. Iya, silakan diamati secara saksama. Hikayat Si Miskin. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu sekali, suatu peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekayaannya. Menceritakan orang miskin suami istri yang mencari rezeki ke negara anta berantah. Nama raja dalam negara tersebut adalah Indradewa. Beliau teramat masyhur. Raja-raja di tanah dewa tersebut takluk kepada Baginda dan membayar upeti setiap tahunnya. Suatu hari Baginda sedang berkumpul bersama raja-raja, menteri dan hulu balang serta rakyatnya. Lalu si miskin menuju ke tempat orang berkumpul tersebut. Orang-orang melihatnya. Si miskin suami istri tersebut berpakaian usang, seperti habis di mama anjing. Orang-orang tertawa melihatnya. Sambil mengambil kayu dan batu, Baginda berkata, "Ada apakah gerangan di luar itu?" Para raja menjawab, "Ya tuanku Syah Alam, orang melempari si miskin tuanku." Baginda berkata, "Usirlah jauh-jauh." Setelah hari mulai malam, Baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja, menteri, dan hulu balang serta rakyatnya pulang ke rumahnya. Setelah genap ke-9 bulan, malam ke-14, Semarang istrinya melahirkan. Anaknya diberi nama Markaroma, yang artinya anak susah. Anak itu dirawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, digalilah tanah untuk menancapkan tiang. Ia menemukan bongkahan emas yang banyak. Lalu istrinya berkata, "Emas ini cukup untuk mencuri kita dan tidak akan habis untuk dibelanja." Lalu dibawanya lah emas itu ke saudagar kaya untuk ditukar. Semenjak itu si miskin bahagia bersama keluarganya. Cerita ini menceritakan tentang apa? Dari video yang Anda perhatikan tadi. Silakan. Ya. Salam dulu, sama sebutkan nama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi silahkan dikomentari video yang telah disaksikan tadi. Menceritakan tentang apa, judulnya apa, silakan. Cerita ini menceritakan tentang seorang si miskin bersama istrinya. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya. Jadi selanjutnya kita mau menganalisis cerita hikayat si miskin tadi. Saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ditulis nama kelasnya, nama-nama kelompoknya ya, Hantua dan Putri Kemuning. Jadi di sini juga saya sudah lampirkan juga teks dari si miskin dan Marakarma yang video yang Anda saksikan tadi. Jadi ada teksnya. Siapa tahu lupa tadi dalam menonton, Anda bisa baca teksnya. Paham ya? Paham. Ya. Jadi tadi malam saya sudah bagikan ya materi untuk hari ini tentang tes hikayat itu di grup kelas WA kita. Ada yang sempat membacanya, ada yang sudah membacanya? Iya. Di situ ada 5 nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita hikayat. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, dan yang lain-lain. Ya, jadi di sini akan dianalisis secara berkelompok. Jadi di sini nanti akan ada kutipan teks dari si miskin, kemudian itu Anda analisis, diskusikan dengan temannya itu termasuk nilai apa. Ya, paham ya? Ya, tapi sebelum saya bagikan lanjut, ada yang ingin bertanya? Ada? Kelompok Hantua? Oh ya, silakan kelompok Putri Kemuning.
Ya, berdiri, perkenalkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya ingin menanyakan, kan tadi malam saya membaca materi. Iya. Saya belum memahami nilai moral dan sosial. Oh, yang nilai moral dan nilai sosial ya? Iya. Oh iya, baik. Saya tampilkan dulu materi yang bagikan tadi malam itu. Tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Ada 5 nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita hikayat. Yang pertama nilai apa? Nilai di atas. Nilai moral. Selanjutnya nilai budaya. Ada nilai sosial. Ada nilai edukasi. Kemudian ada nilai religi. Yang ditanyakan tadi antara nilai sosial dan nilai moral. Ya, saya tampilkan dulu gambar. Iya. Yang gambar sebelah kiri ini gambar apa, Nak? Gambarnya dulu, gambar apa? Yang sebelah kiri, silakan Nurma. Ya. Yang sebelah kiri itu gambar salaman antara murid dan guru. Iya. Kemudian yang di sebelahnya gambar sembako. Kalau di sebelah sini ada siswa yang salaman dengan gurunya, tunduk, sopan, santun ya. Ya, itu kaitannya dengan perilaku yang baik. Itu termasuk nilai moral. Jadi nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti atau susila atau kepada yang baik buruk tingkah laku. Jadi itulah yang dimaksud dengan nilai moral. Sedangkan sosial itu gambar di sebelah, ada siswa yang membagikan sembako, itu termasuk nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai sosial dapat juga disebut nilai kemasyarakatan. Sampai di sini paham? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, sudah tidak. Jadi saya bagikan ada LKPD. Oke, jadi masing-masing kelompok membuka LKPD yang sudah saya bagikan. Tugas anak-anakku sekalian itu menganalisis teks hikayat yang saya bagikan ya. Ya, di LKPD itu ada teks hikayat, kemudian ada juga LKPD. Anda analisis, diskusikan dengan teman kelompoknya. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, judulnya Si Miskin dan Si Marakarma. Ya, paham? Kelompok Hantua paham? Putri Kemuning? Paham. Iya. Silakan dikerjakan, Nak ya. Ya. Kalau ada kesulitan, tolong ditanyakan.
Duduk dulu. Air minumnya kasih turun dulu. Perhatian. Iya. Tepuk tangan dulu untuk diskusinya. Iya. Jadi semuanya saya lihat masing-masing kelompok aktif dalam mendiskusikan menganalisis tes hikayat. Bagus sekali ya. Kelompok Hang Tua dan Putri Kemuning. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk masing-masing kelompok. Iya. Setelah ini Anda diminta untuk mempresentasikan karya atau hasil analisis Anda. Kan juga ya hasil presentasi kelompok Putri Kemuning. Kalau ada Anda berbeda pendapat, Anda bisa menyangga nanti ya. Paham? Iya. Silakan Putri Kemuning, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Putri Kemuning. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pernyataan pertama. Kisah dimulai ketika seorang raja Indra terkenal Tumpa Batara Indra. Raja dan istrinya menjadi miskin dan hidup sengsara dalam hutang di negeri antara berantah yang dikuasai oleh seorang raja bernama Indradewa. Kedua pasangan tersebut sering disebut sebagai si miskin, yang setiap hari selalu mendapatkan siksaan dan penghinaan dari penduduk setempat, seperti melemparinya batu dan membunuhnya. Kami di sini menilai, yaitu sebagai nilai moral, kami bukti pendukung dari kami, yaitu kita harus memiliki sebuah sikap bijaksana ketika sedang dihadapi segala macam bentuk kejadian dalam hidup ini. Iya. Selanjutnya, iya, bagus sekali presentasi dari kelompok Putri Kemuning. Iya. Namun sebelum duduk dilanjutkan oleh presentasi Hang Tua, saya beri kesempatan dulu Hang Tua. Bagaimana menurut Hang Tua? Ada yang berbeda dengan hasil analisisnya? Ya. Silakan Nurma. Ya. Jadi kelompok kami menjawab ini karena apa? Ya, silakan. Didengar dulu Nadi. Ya, silakan. Karena si istri mengalami menggali tanah dan menemukan tanjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga ke anak cucunya yang turun temurun. Anak cucunya turun. Dengan kuasa Allah, pada tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap yang diberi nama Puspasari. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Hang Tua. Jadi itu alasannya ya, dikatakan nilai budaya. Coba kita lihat dulu materi slide di sana. Iya, yang dimaksud nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Ada adat istiadat di situ? Iya. Maksudnya ini adat istiadat, ada sesuatu yang dilakukan, misalnya ritual-ritual begitu. Misalnya mandi kembang, itu termasuk adat istiadat ya. Iya, itu. Berarti keliru analisisnya di situ ya. Berarti hanya dari kata turun temurun Anda menyimpulkan bahwa itu budaya. Ya, tapi sampai di sini paham ya? Jadi itu adat istiadat kalau budaya. Nah, coba lihat yang religi. Nilai religius itu adalah nilai yang berkaitan dengan tuntunan beragama. Jadi dia selalu mengingat Tuhan ya. Begitu ya hasil analisisnya tadi. Makanya memilih religi. Jadi itu ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, bagus sekali penampilan dari semua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Hang Tua. Iya, tepuk tangan juga untuk kelompok Putri Kemuning. Iya. Iya, bagus sekali. Mulai dari tadi berdiskusi, semuanya semangat. Kemudian masing-masing kelompok aktif dalam menganalisis teks cerita hikayat tadi. Iya. Cuman ada tadi sedikit perbedaan pendapat antara kelompok Hang Tua dengan kelompok Putri Kemuning. Itu tadi di bagian nilai moral ya, nilai budaya. Iya, kalau Hang Tua di pernyataan kedua ini dia menjawab nilai moral, di Putri Kemuning dia menjawab tadi nilai religi. Nah, ternyata
yang benarnya itu adalah nilai religi. Karena nilai religi itu adalah nilai yang berkaitan dengan tuntunan beragama. Nah, di nomor 2 tadi ini ya ada kata dengan kuasa Allah tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap yang diberi nama Puspasari. Ya. Jadi dengan berdiskusi tadi Anda lebih paham lagi nah ya. Ya, kalau budaya itu kaitannya dengan adat istiadat. Dirapikan dulu tugas kelompoknya. Dikumpul tugas kelompoknya. Nanti gampang gitu. Nah, jadi ini penilaian kelompok ya, hasil LKPD-nya. Selanjutnya, perhatian. Selanjutnya, kita akan ada evaluasi pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan Anda sejauh mana, seberapa mana pengetahuan Anda tentang materi pelajaran kita hari ini. Jadi soalnya ada 5 nomor pilihan ganda, pilihannya A, B, C, D sampai E. Itu saya beri waktu 10 menit. Anda menjawabnya. Soalnya saya buatkan dalam bentuk Google Form, jadi jawab melalui Gawai atau HP Anda. Saya sudah kirimkan di grup kelas kita. Jadi silakan dibuka dijawab soalnya ya. Ada 5 nomor, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Iya. Di grup kelas ada. Iya. Silakan. Di WA. Ya, oke, waktunya sudah habis ya. Iya. Jadi Anda langsung bisa tahu skornya berapa. Iya. Nanti juga saya akan bagikan di grup WA nilai Anda masing-masing ya. Jadi di situ nilai keseluruhan mulai dari nilai diskusi tadi dengan nilai pilihan ganda. Tapi di pilihan ganda Anda itu sudah Anda bisa lihat masing-masing nilainya, tapi kalau mau lihat nilai temannya nanti saya share bagikan di grup WA ya. Iya. Di sini di data saya sudah masuk semua nilainya 7 orang. Itu Jumriani pasti sudah tahu nilainya ya. Ya, pilihan ganda di sini benar 4, nilainya 80. Iya, Jumriani. Iya. Itulah bagusnya Google Form, kita langsung tahu nilai kita. Iya. Perhatian. Perhatian. Iya, jadi itulah tadi materi kita pada hari ini tentang teks hikayat. Iya. Halo, Nurma, simpan dulu HP-nya nah. Iya. Kenapa lo ya Nurma? Nilainya berapa Nurma? 100 ya? Iya. Jadi semangat Nurma. Iya. Iya, itulah tadi materi kita hari ini. Sebelum saya tutup, kita simpulkan dulu materinya. Masih ada yang ingat materi kita hari ini apa saja? Siapa yang biasa menyimpulkan? Oh, Jumriani. Silakan Jumriani. Ya. Ya. Ya, berdiri. Jadi hari ini kita belajar apa saja, Jumriani? Pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir. Ya. Kesimpulannya, kita mempelajari tentang ciri hikayat, yaitu kemustahilan, kesaktian tokoh, ya. istana sentris, dan arkais. Iya. Silakan duduk. Ya bisa mungkin Reni, silakan Reni. Apa lagi yang kita pelajari hari ini mengenai nilai-nilai tadi? Nilai apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya silakan berdiri. Iya. Pertama nilai apa? Nilai moral, budaya, apa lagi?
Bisa diberitahukan sama temannya. Sosial, edukasi, dan yang terakhir nilai religius atau agama ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Dalam pembelajaran kita ada kendala, bisa disampaikan kira-kira dalam pembelajaran berikutnya kita melakukan perbaikan apa sehingga lebih baik lagi. Iya. Ada kesulitan dalam pelajaran hari ini? Tidak ada ya? Iya. Cuman karena ini dalam masa pandemi, saya pikir kesulitannya karena kita harus selalu memakai masker ya. Iya. Dalam waktu lama memakai masker itu lumayan ya. Iya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga juga jumlah siswa yang bisa hadir itu bisa lebih banyak lagi. Iya, karena kita dibatasi. Jumlah siswa yang hadir itu hanya sekian, kemudian lamanya di sekolah itu cuma beberapa jam saja. Iya. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini bisa segera berakhir. Iya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Iya, menyenangkan ya? Iya. Jadi tugas berikutnya adalah Anda banyak-banyak membaca cerita hikayat ya. Cerita rakyat salah satunya adalah hikayat ya. Ya, jadi dengan membaca banyak cerita itu akan banyak hikmah atau nilai-nilai yang bisa kita petik atau bisa kita ambil hikmahnya. Paham ya? Ya, jadi pelajaran kita juga selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya itu tidak kalah menarik, yaitu menyusun sebuah cerpen dari cerita hikayat tersebut. Jadi mengubah cerita hikayat menjadi sebuah cerpen atau cerita pendek. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, paham materinya ya? Iya. Kalau begitu karena kita awali dengan berdoa, sebaiknya juga kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bisa dikeraskan suaranya, Nak? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa bersalam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Iya. Oke.